Sebenarnya awalnya saya tidak percaya. Seorang artis Thailand sedang tayangan langsung. Dia mengambil sebilah pisau dan berkata, "Saudaraku, saya ingin mati. Silakan memilih saya. Potong tenggorokan tekan 1. Potong nadi tangan tekan 2. Walaupun para penonton tidak percaya, tapi banyak yang menonton karena bosan. Para penonton terus mengundi. Terakhir, lebih banyak yang milih potong nadi. Tapi artis itu malah tidak menurut. Saya lebih milih potong tenggorokan. Potong tenggorokan lebih sedikit kesempatan hidup. Langsung ditengkorong ya." Kemudian, di bawah 500.000 penonton, gadis itu jatuh di lumuran darah. Siaran langsung diam seketika. Dan yang paling sedih adalah kedua orang tua artis yang menangis menonton siaran itu. Ada pepatah di internet, para artis yang berpura-pura gila sebenarnya lebih pintar dari orang lain. Kemudian, Jennie bangkit dari lumuran darah. Benar saja, semua itu palsu. Ini adalah drama Jennie dan Nano. Hanya untuk menyingkirkan orang tua Jennie yang menjijikkan. Orang tua Jennie tidak pernah bekerja, tapi mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah besar. Ini semua tergantung dari siaran langsung Jennie. Namun pengeluaran orang tuanya terlalu banyak. Tidak bisa dikontrol oleh Jennie. Walaupun dia menghasilkan banyak uang, tapi dia tidak pernah menghabiskan uang yang dia hasilkan. Dan orang tua tidak pernah melihat kualitas barang, asalkan ada bayaran iklan. Bahkan walaupun bisa menyebabkan alergi terhadap kulit, juga memuji produk itu dengan senyuman lebar. Tidak hanya itu, untuk membuat Jennie lebih cantik, orang tua mengontrol diet dia secara ketat. Tidak pernah makan daging. Jennie bisa menahan semua ini. Yang dia tidak tahan adalah malam sebelum ulang tahunnya, dia mendengar percakapan seperti ini dari orang tuanya. "Tidak usah membeli hadiah. Ambil uang untuk membeli lebih banyak penggemar untuk akunnya. Jadi biaya iklan bisa naik lagi." Karena hal itu, membuat Jennie memutuskan untuk keluar dari internet. Dia harap Nano bisa membantunya. Nano dengan senyumnya, "Aku bisa memenuhi keinginanmu. Jadi artis sangat menguntungkan. Tapi menghasilkan uang pasti bahagia." Artis ini setiap hari dipaksa orang tua untuk mempromosi barang. Dan barang itu adalah barang palsu. Hasilkan lebih banyak uang saat Anda masih terkenal. Dia benci hari-hari berakting di dunia online. "Saya ingin mati." Dia tidak ingin terus dikontrol oleh orang tua dan penggemarnya. Sehingga dia meminta bantuan teman baiknya untuk berpura-pura mati di tayangan langsung. Dia membohongi semua orang dan berhenti. Seperti yang dia inginkan, berita kematiannya menjadi pencarian teratas. Tak lama kemudian, dia bisa benar-benar dilupakan oleh internet. Jennie akhirnya bisa menjadi dirinya sendiri. Dia tato, cat rambut dan indik hidung. Memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya. Dan dia juga mengubah namanya. Saat itu Jennie terasa begitu santai. Tidak perlu lagi membalas komentar 99+ setiap hari. Tapi ada yang tak terduga. Ada berita hangat di TV. Seorang gadis bernama Yuri mengatakan kepada media, dia mengaku sebagai teman baik Jennie dan menemukan tempat siaran langsung Jennie hari itu. Di sini tidak ada mayat dan jejak kaki yang keluar kamar. Dia menduga bahwa Jennie pura-pura mati. Jennie terkejut. "Siapa wanita ini? Aku bahkan tidak mengenalnya." Teman baik palsu berkata, "Jennie adalah orang yang hidup dengan ceria. Mana mungkin dia bunuh diri? Pasti ada orang yang berada di belakang layar." Mendengar semua ini, teman baik asli, Nano, mengeluarkan senyuman aneh. Kemudian teman baik palsu berkata, "Saya membuka akun baru saya. Membawa semua orang untuk mencari Jennie yang mati palsu. Segera subscribe saya." Dengan begitu, teman baik palsu Jennie menjadi terkenal dan mendapatkan ratusan ribu penggemar. Jennie sangat marah. Kenapa ada orang yang begitu menjijikkan? Tidak lama kemudian, teman baik palsu menghubungi Jennie dan bertemu dengannya. Di atas atap, teman baik palsu mengetahui kebenaran tentang kematian palsu. Itu karena dia telah memasuki jaringan Nano. Jaringan Nano penuh dengan fotonya. Sebenarnya tujuan Yuri bukan ingin terkenal dan menjadi artis,
tapi ingin membalas dendam, dan tidak biarkan musuhnya Nano bersenang-senang. Saat kembali ke kamar, Jenny memberitahu Nano dirinya menyesal. Saya ingin pulang. Hahaha. Rupanya, jauh sebelum mereka menerapkan rencana, Nano sudah memperingatkan Jenny. Setelah rencana dijalankan, Anda tidak akan pernah bertemu orang tuamu lagi. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Mereka parasit yang saya simpan. Aku akan lebih baik tanpa mereka. Jenny sangat kesal. Dia menyesal meninggalkan rumah. Menyesal mendengarkan Nano. Dan itulah yang Yuri ingin lihat. Saat Nano tertidur, Jenny mengikuti instruksi Yuri dan menusuk pisau ke Nano. Kemudian memalsukan tanda pertarungan di lokasi, menggambarkan luka di tubuhnya. Berpura-pura dia sedang membela diri. Dan apa yang Jenny tidak tahu adalah, ketika dia melarikan diri dari hotel, Nano membuka matanya lagi. Jenny sambil melarikan diri sambil tanyaan langsung, berpura-pura kasihan, dan berkata bahwa kematian palsu sebelumnya dipaksa oleh Nano. Yuri juga di sampingnya dan berkata ya. Tapi sangat aneh. Penonton dalam siaran langsung terus berkata, pembohong besar, Jenny yang sebenarnya sudah lama kembali. Ya, hanya beberapa menit yang lalu. Akun asli Jenny sudah mulai tayangan langsung. Halo semua, saya Jenny. Tampaknya pengkhianatan Jenny membuat marah putri setan. Nano sudah menggunakan kekuatannya mereset memori ingatan semua orang. Ketika Jenny bergegas pulang, dia menemukan Nano sedang makan dengan orang tuanya. Mereka dengan penuh kasih memanggil Nano sebagai putri. Untuk Jenny orang luar yang tiba-tiba masuk, merasa sangat jijik. Jenny sudah tidak tahan lagi. Dia menangis dan menanyai orang tuanya. Kenapa tidak ingat dia lagi? Nano tersenyum dengan sarkastik. Kau tidak ingat apa yang kau katakan sendiri. Mengapa orang lain harus mengingatmu? Pada saat itu, Jen tidak bisa berdebat. Dia akhirnya mengerti betapa sakitnya dilupain oleh orang. Sirene terdengar di luar pintu. Sejumlah besar media telah tiba. Jenny ingin melarikan diri, tetapi tertangkap secara langsung. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskan kepada kamera, dia adalah Jenny. Masih tidak ada yang percaya padanya. Sebelum dia pergi, dia bertanya ke Nano, apakah ada kesalahan keterlaluan yang saya buat? Apakah Anda perlu melakukan ini padaku? Tugas lain telah selesai. Tapi kali ini Nano tidak senyum seperti biasanya. Sebaliknya, dia terdiam. Apakah pertanyaan Jenny itu membuat putri setan mulai mempertanyakan dirinya sendiri tentang kebaikan dan kejahatan di dunia? Selanjutnya, cerita seperti apa yang akan terjadi padanya? Baiklah, aturan lama. Jika masih ingin mendengarkan cerita Nano, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.